Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tuhan memberkati dimanapun Anda berada semua. Doa saya bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Bapak, Ibu semua tetap ada di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini bisa bertemu kembali, dan waktu yang ada, waktu yang Tuhan beri, mari kita berikan, kita dedikasikan kepada Allah untuk kita dapat merasa, menerima segala berkat Tuhan dalam seluruh proses perjalanan hidup yang kita hadapi. Kita harus ingat bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama Tuhan kita dimampukan, kita dikuatkan menghadapi seluruh proses perjalanan hidup kita yang penuh dengan berbagai pergumulan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita sore ini, dan terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu pujian yang menghantar kita untuk dapat beribadah, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan. Mari kita dengarkan pujian ini. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan.
bersyukur Tuhan Kau memiliki Allah yang besar Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu bagi kami ya Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang boleh terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Yesus yang sering melupakan Engkau. Biar Tuhan kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebab bahkan nyanyian yang indah sekalipun tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Puji Tuhan, pujian yang menguatkan kita dan menghantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena sore hari ini Tuhan kumpulkan kami bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya firman-Mu akan disampaikan, akan diberitakan. Roh Kudus kiranya menolong kami. Roh Kudus kiranya membimbing kami. Roh Kudus kiranya meneguhkan kami, menguatkan kami. Agar kami dapat belajar dari firman-Mu, belajar dari Tuhan, belajar mengasah hidup kami untuk semakin dekat mengasihi, mencintai Tuhan, dan kami dapat melihat karya Tuhan di dalam hidup kami semua. Ini doa kami Tuhan. Siapkan hati, pikiran kami untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan sore ini yaitu dedikasi total. Satu tema yang menarik yang akan kita lihat dari pembacaan kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Demikian. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja bisa kita katakan dan dapat kita simpulkan bahwa setiap kehidupan anak Tuhan merindukan perjalanan kehidupannya itu adalah sebuah perjalanan kehidupan yang dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Tidak ada orang yang kemudian berpikir bahwa perjalanan kehidupannya itu harus dipenuhi dengan segala macam hal-hal yang buruk. Saya kira tidak ada itu ya. Kita manusia normal pasti akan berpikir bagaimana kehidupan kita dapat dijalani, dapat dinikmati, dapat dihidupi
dengan pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman-pengalaman yang indah. Itu bukan sesuatu yang berlebihan. Semua orang menginginkan hal itu. Nah, namun saudara, proses untuk kemudian melihat karya-karya Allah dalam diri kita, sebagaimana disampaikan oleh Alkitab, adalah sebuah pengalaman yang perlu untuk kita pahami bahwa upaya ataupun sebuah kondisi pengalaman kehidupan yang dipenuhi dengan karya Tuhan itu perlu diselaraskan, perlu diisi, perlu dijalani dengan sebuah kondisi tertentu, ya. Kondisi tertentu sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab, ya. Ketika Alkitab ini ditulis, ketika bagian-bagian di dalam Alkitab ini disampaikan kepada kita, tentu di dalamnya mengandung sebuah unsur didikan. Di dalamnya ada sebuah unsur untuk mengajak. Di dalamnya ada unsur argumentasi yang dibangun oleh penulis sesuai dengan prinsip keyakinan penulis Alkitab pada waktu itu, untuk kemudian dapat mengajak umat, mengajak anak-anak Tuhan, mengajak para pembaca mengikuti seluruh proses pemahaman yang ia jalani, yang kemudian digambarkan di dalam tulisan-tulisan Alkitab ini. Di situ pesan pentingnya, di situ pesan moralnya. Kehidupan yang di dalamnya dipenuhi dengan karya Tuhan adalah sebuah kehidupan yang perlu dijalani dengan sebuah kondisi tertentu. Ini yang kita akan lihat dan kita akan pelajari dari kehidupan seorang yang bernama Abraham. Saudara, di dalam teks Kejadian 22 ayat 11 sampai 14, kita menemukan sebuah potongan kalimat dari sebuah perikop besar dari kisah Abraham mempersembahkan Ishak anaknya kepada Allah. Sebuah kisah yang mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara sudah pahami sejak sekolah minggu. Cerita Abraham mengorbankan Ishak di Gunung Moria. Sebuah kisah yang di dalamnya mengandung sebuah pemahaman tentang berkat. Di dalamnya mengandung juga aspek-aspek yang mengharukan. Di dalamnya juga mengandung banyak cerita yang menguras emosi dan sebagainya. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita lihat dari teks itu dengan berbagai perspektif ataupun pendekatan di dalam memahami teks itu. Namun sore ini, saudara, saya ingin mengajak untuk melihat beberapa bagian dari perikop itu yang saya lihat dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 dari perikop Kejadian pasal 22 ini. Saudara, hal yang menarik terkait dengan tema kita dan apa yang saya sampaikan di dalam pengantar firman Tuhan tadi, bahwa kehidupan setiap orang ingin dipenuhi dengan karya-karya Allah sebagai berkat di dalamnya. Nah, mari kita coba perhatikan bagaimana kehidupan seperti ini dapat kita jalani, dapat kita nikmati melalui pelajaran yang disampaikan oleh penulis kitab Kejadian dari kisah Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Saudara, dari keempat
atau dari ayat 11 sampai 14 ini, ada beberapa poin yang ingin saya sharingkan kepada saudara. Saya ingin bagikan kepada saudara. Yang pertama, saudara, ketika seseorang berbicara tentang berkat, berbicara tentang anugerah, penulis kitab Kejadian ingin menegaskan tentang satu prinsip penting yang juga perlu untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, bahwa bagi penulis, Allah, Tuhan itu diyakini sebagai sumber berkat bagi umatnya. Di dalam teks ini secara khusus kepada Abraham. Dari mana berkat itu datang? Siapa sumber berkat itu? Penulis ingin katakan, berkat itu sumbernya datang dari Allah. Ini keyakinan penulis yang ingin di-sharingkan kepada kita. Tuhanlah sumber berkat itu. Tuhanlah sumber kehidupan itu. Tuhanlah sumber anugerah itu. Di dalam ayat ini, saudara, keyakinan itu ditampilkan di dalam bagian teks ini, di mana peristiwa Abraham mengorbankan Ishak menjadi sebuah peristiwa yang selalu diingat oleh penulis, bahkan oleh masyarakat di mana penulis itu menuliskan kitabnya. Di konteks di zaman ia menuliskan kitabnya. Peristiwa di mana Abraham mengorbankan Ishak, dan kemudian melalui peristiwa itu Abraham mendapatkan sebuah berkat dari Allah, yang nanti ketika kita kemudian melihat ayat-ayat seterusnya setelah ayat 14 ini, di mana janji berkat Allah dinyatakan kepada Abraham, itu diingat oleh orang di konteks penulis ini, yang mungkin jelas kalau kita membaca di sini terlihat bahwa penulis ini adalah orang yang mungkin jauh dari peristiwa Abraham itu. Namun kemudian dia menuliskannya, dan dia men-sharingkan, dia membagikan pengalamannya, dia membagikan apa yang ia ketahui tentang pemahaman banyak orang dari peristiwa itu, dengan mengatakan bahwa Tuhanlah sumber berkat itu, yang kemudian dalam proses perjalanan waktu, keyakinan Abraham, pemahaman Abraham menjadi sebuah pemahaman banyak orang. Ayat 14 dari pasal 22 itu katakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah itu sumber dari segala sesuatu. Keyakinan Abraham, yang juga adalah keyakinan penulis, yang kemudian juga dipahami oleh banyak orang pada zaman penulis, ingin disampaikan kepada kita bahwa sumber segala sesuatu, berkat, di dalamnya tergantung pemeliharaan, ketersediaan, itu sumbernya adalah Allah sendiri. Sehingga ada istilah di atas gunung Tuhan akan disediakan. Gagasan ini ingin dibangun oleh penulis bagi para pembacanya. Gagasan ini ingin disampaikan bahwa sumber berkat itu bukan semata-mata oleh kemampuan manusia. Sumber berkat itu datang dari Allah. Berkat itu bukan hanya oleh apa yang dapat dilakukan manusia. Manusia itu terbatas. Alkitab ingin menegaskan keyakinan ini, bahwa Allah
adalah sumber berkat itu. Ini yang pertama-tama ingin ditampilkan di dalam Alkitab. Ini hal-hal penting yang ingin disampaikan di dalam Alkitab. Allah lah sumber segala-galanya. Dan tentu saudara, keyakinan ini memiliki sebuah korelasi penting, implikasi penting, kaitan selanjutnya atas apa yang dipahami dengan apa yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mempercayai bahwa Allah itu sumber berkat. Ya. Jadi ketika kemudian dikatakan bahwa Allah itu sumber berkat, lalu apa yang harus dilakukan? Namun pertama yang ingin ditegaskan adalah, kalau ditanya siapa sumber berkat itu, bagi penulis, Tuhanlah sumber berkat. Dialah yang menyediakan. Dialah yang menyediakan. Nah, berangkat dari keyakinan ini, penulis ingin menyampaikan kemudian bagaimana pengalaman kehidupan di dalam berkat itu dapat dirasakan oleh manusia. Bagaimana sebuah berkat, karya penyediaan dari Allah terjadi di dalam diri manusia, terjadi di dalam diri umatnya, dan secara khusus di dalam ayat ini Abraham. Kisah dari Allah yang menyediakan, pernyataan bahwa Tuhan menyediakan, pernyataan bahwa di atas gunung Tuhan, disitulah Allah menyediakan. Di belakang itu ada sebuah proses penting yang ingin disampaikan oleh penulis. Itulah sebabnya antara tesis atau gagasan bahwa Allah adalah sumber berkat itu mengandung implikasi bagi setiap orang yang meyakini apa artinya Allah itu sebagai sumber berkat. Jadi bukan cuma ngomong, oh Allah itu sumber berkat. Lalu apa implikasinya? Kalau kamu percaya bahwa Allah itu sumber berkat, kalau engkau percaya bahwa Allah itu sumber segala berkat, lalu apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang kemudian hal kedua yang kemudian kita dapat perhatikan di dalam bagian ayat ini. Ketika Allah itu diyakini oleh sumber berkat, penulis Alkitab di dalam kitab Kejadian ini kemudian menggiring kita untuk melihat sikap yang mau diteladankan kepada kita dari seorang Abraham. Penulis Alkitab menunjukkan bahwa pengalaman Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh itu, pernyataan-pernyataan orang pada waktu itu bahwa di atas gunung Tuhan disediakan. Di balik itu semua ada sesuatu hal penting yang ingin disampaikan oleh penulis ini, yaitu bahwa Alkitab ingin mengajarkan, Alkitab ingin menunjukkan bahwa pengalaman kehidupan di dalam berkat Allah, di mana Allah berkarya secara total di dalam kehidupan manusia, di mana anugerahnya dinyatakan dengan luar biasa dalam kehidupan manusia, seperti yang dialami oleh Abraham, itu terjadi ketika dedikasi total menjadi bagian di dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Nah, ini yang menjadi tema kita. Seorang yang ingin melihat karya Tuhan di dalam kehidupannya, sebagaimana iman penulis yang disampaikan di dalam Alkitab ini, itu akan terjadi ketika anak Tuhan, seorang manusia, mampu membangun dedikasi yang total, yang sungguh kepada Allah. Dedikasi total untuk mengikuti Allah menjadi jalan bagaimana seseorang melihat berkat Allah. Itu poinnya. Dedikasi total untuk percaya kepada Allah, mengikuti Allah, sungguh-sungguh meyakini Allah, menjadi sebuah jalan bagi seseorang untuk melihat karya Allah di dalam kehidupannya. Ini implikasinya. Ini loh implikasinya. Jadi berkat
pengalaman kehidupan di dalam Allah. Kalau kita perhatikan dari iman penulis yang disampaikan kepada kita, penulis ingin mengatakan bahwa jalan untuk sampai kepada sebuah pengalaman kehidupan dalam berkat Tuhan itu harus dibangun dari apa yang disebut dengan dedikasi yang total, pengabdian yang total, pengabdian yang sungguh. Nah, saudara, sampai di sini banyak yang kemudian tidak siap. Kalau ditanya, mau menikmati berkat Tuhan? Mau. Mau melihat karya Allah? Amin. Mau menikmati karya Allah yang besar? Haleluya. Mau memiliki dedikasi total? Ntar dulu deh. Kadang-kadang kemudian persoalannya begitu. Orang hanya ingin menikmati yang baik, tetapi seringkali orang meninggalkan prosesnya. Orang ingin menikmati kehidupan diberkati, tapi orang tidak mau menjalani prosesnya. Ingat loh ya, pernyataan di dalam ayat 11 sampai 14, pernyataan di dalam ayat 14, di mana Allah menyediakan, itu melewati sebuah proses perjalanan dedikasi. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Apa yang saudara lihat di dalam ayat 14, di mana Abraham melihat karya Allah yang menyediakan, itu bukan sebuah pengalaman tanpa pergumulan. Kebanyakan dari kita, termasuk saya, seringkali maunya yang enak. Maunya yang enak. Ditanya maunya bergumul, mau bergumul? Nggak mau. Mau susah? Ya nggak mau. Ya. Seringkali kita berkata demikian. Seringkali kita berpikir seperti itu. Seringkali kita maunya yang enak. Pernyataan Tuhan di dalam ayat yang ke-14 ini, pernyataan dari penulis di dalam ayat yang ke-14 ini, saudara, adalah sebuah pernyataan penting yang perlu untuk kita pahami. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Mengapa Abraham kemudian bisa mengatakan itu dan bisa menikmati hal itu? Bukan tanpa pergumulan. Saudara, kalau kita melihat bagaimana kondisi kehidupan Abraham, ya, dan kalau kita kemudian mau memeriksa bagaimana dedikasi Abraham ini, saudara bisa membayangkan kalau saudara jadi Abraham. Sebuah peristiwa besar yang mungkin tidak akan pernah dilupakan. Bagaimana seorang Abraham, ayah, bapak, yang sudah menantikan begitu lama kehadiran seorang anak, namun kemudian dia harus mengorbankannya. Berat. Ada persoalan psikis di situ. Kalau kita mau menyelaminya dengan sungguh. Ada persoalan emosional yang tidak mudah untuk ditaklukkan sebagai manusia loh ya. Ada persoalan harga diri. Ada persoalan bagaimana melepas kepemilikan. Ada persoalan bagaimana mempercayai. Saudara, ada banyak pergumulan di dalam diri seseorang Abraham untuk mengambil sebuah keputusan itu. Dan ini sebuah keputusan yang sungguh-sungguh berat. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Banyak orang akan lari meninggalkan Tuhan. Banyak orang tidak mau untuk masuk dalam pergumulan ini. Banyak orang kemudian tidak siap dan tidak mau melewati proses panjang ini. Kalau ditanya berkatnya mau, tapi kalau di prosesnya, tar dulu deh. Itu kita. Tapi Alkitab ingin tunjukkan, saudara, kepada kita sebuah hal penting yang perlu untuk direnungkan baik-baik, direnungkan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Abraham bisa berkata, Tuhan menyediakan.
Dan bagaimana pernyataan Abraham ini kemudian mampu membawa banyak orang memiliki sebuah pemahaman, kesadaran di atas gunung Tuhan. Di situ Allah menyediakan. Saudara, semua itu melewati sebuah proses pergumulan. Ada sebuah kondisi yang memang membuat Allah terpesona dalam diri Abraham. Kita tahu bahwa Allah menghargai Abraham karena Abraham memiliki sebuah dedikasi yang sungguh. Allah mengerti apa yang kemudian menjadi hati Abraham. Allah mengetahui bahwa Abraham takut akan Allah dan mengikuti dengan sepenuh hati. Sudah pernyataan-pernyataan yang disampaikan di dalam ayat yang ke-12, 13, bukan berarti kemudian Allah sama sekali tidak tahu siapa Abraham. Tetapi ketika ini disampaikan dalam bentuk tulisan ini, penulis ingin menampakkan apa yang menjadi respon Tuhan kepada Abraham. Sehingga kita itu sungguh-sungguh mengerti apa sih yang sebenarnya diinginkan Tuhan. Saya akan bacakan ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Penulis menampakkan di dalam bagian ayat ini respon Tuhan. Jangan kau bunuh, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Allah tentu pasti tahu kalau Abraham takut akan Tuhan. Namun poin pentingnya bagi penulis ini adalah dia perlu untuk kemudian menyampaikan hal ini. Ya. Bahwa Allah menginginkan seseorang yang betul-betul takut akan dia. Yang memiliki dedikasi yang total kepada Allah. Dan apa yang terjadi ketika dedikasi yang total itu menjadi bagian dalam kehidupan seorang anak Tuhan? Dia kemudian menunjukkan apa yang dialami oleh Abraham. Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara, dedikasi yang saudara lakukan, saudara berikan kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan itu kekurangan banyak hal. Kalau saudara dapat mengerjakan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, saudara melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, saudara mengerjakan sesuatu yang baik sesuai dengan firman Tuhan, bukan berarti lalu kemudian Allah tidak bisa melakukannya, atau Allah kehilangan segala sesuatu sehingga saudara perlu mengerjakannya. Tetapi yang perlu kita lihat di sini, penulis memberitahu kepada kita tentang apa yang sebenarnya ia percaya dan ia yakini. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang harus lahir dari dedikasi, dan Allah senang dengan dedikasi yang seperti itu. Karena dedikasi yang total lah yang pada akhirnya mengarahkan hidup kita kepada sebuah kualitas kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang tidak punya dedikasi seharusnya tidak boleh berharap terlalu banyak. Mereka yang punya dedikasi lah yang bisa mengharapkan banyak hal yang indah yang Tuhan sediakan dan kerjakan di dalam kehidupannya. Kalau kita tidak mau berjuang untuk sesuatu yang baik yang perlu kita kerjakan, kalau kita tidak mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk sesuatu yang baik yang perlu kita lakukan, seharusnya kita tidak boleh berharap terlalu banyak. Kita itu orang yang egois, yang hanya ingin sesuatu yang baik, tapi kita tidak mau berusaha, kita tidak mau bekerja, kita tidak mau mendedikasikan secara total seluruh kehidupan kita. Alkitab ingin kerjakan, Alkitab ingin ajarkan kepada kita bahwa hasil lahir dari sebuah dedikasi, berkat adalah bagian dari sebuah dedikasi kehidupan seorang anak-anak Tuhan. Dan kita perlu membangun hal ini dengan sungguh-sungguh, saudara.
Alkitab mengajarkan kepada kita hal penting yang seharusnya kita miliki. Kalau kita ingin kehidupan kita diberkati oleh Tuhan, dedikasi itu penting. Di dalamnya ada pergumulan. Di dalamnya mungkin ada berat, persoalan-persoalan yang berat dalam hidup kita. Tapi mari kita jalani. Jalani dengan keyakinan. Jalani dengan percaya. Meyakini itu memang bukan sesuatu yang mudah. Mendedikasikan dengan total itu juga bukan sesuatu yang mudah. Karena saudara mempercayakan hidupmu di dalam dedikasi itu. Engkau mempercayakan segala resiko di dalam dedikasi itu. Engkau mempertaruhkan kondisi, emosi, psikismu di dalam dedikasi itu. Tetapi Alkitab ingin katakan, hasil tidak akan mengkhianati proses itu. Jika saudara dengan sungguh-sungguh, jika Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh mau membangun sebuah dedikasi dan belajar menjadikan ini sebagai prinsip penting, baik dalam hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan pekerjaanmu, hubunganmu dengan usahamu, dan sebagainya, kau akan melihat hasilnya. Dedikasi yang total akan melahirkan hasil yang baik. Terkait dengan persoalan iman, terkait dengan persoalan keyakinan kita, Alkitab ingin ajarkan kepada kita bahwa kehidupan yang diberkati lahir dari sebuah dedikasi yang total. Sudahkah kita membangun dedikasi yang baik dalam seluruh hidup? Bapak Ibu bisa menerjemahkan apa artinya membangun dedikasi yang total di dalam hidup beriman. Yang jelas, dedikasi total berkaitan dengan keyakinan, ketaatan kepada firman Allah itu. Jangan pernah merasa rugi ketika engkau melakukan firman Allah. Jangan pernah dikalahkan keyakinanmu untuk melakukan firman Allah dengan bayang-bayang ketakutanmu. Jangan pernah merasa rugi untuk melakukan firman Allah hanya karena pertimbangan-pertimbangan kehidupanmu. Kalau engkau percaya bahwa Allah itu sumber berkat bagimu, lakukan firman-Nya. Percayai firman-Nya. Percayai janji Allah di dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah kekurangan. Tuhan tidak pernah membutuhkan banyak hal sebenarnya. Yang Tuhan ingin lihat adalah sejauh mana dedikasimu kepada firman-Nya. Sebab di dalam firman itu mengandung janji. Di dalam firman itu ada kuasa. Di dalam firman Allah itu ada anugerah Allah. Ketika Allah memberikan firman-Nya, Allah ingin hidupmu diberkati. Bukan yang lain. Ketika Allah memberikan firman-Nya, Allah ingin memberikan kepadamu masa depan yang jauh lebih baik. Allah tidak pernah kekurangan apapun, saudara. Allah tidak pernah kehilangan apapun. Jika Allah memberi firman-Nya, itu semua bagi kita. Itu semua untuk kita. Agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Berjalan di dalam anugerah-Nya. Berjalan di dalam berkat Tuhan. Dan engkau akan melihat pernyataan yang Abraham miliki akan menjadi pernyataan. Apa yang dialami oleh Abraham akan engkau alami. Tuhan menyediakan. Di atas gunung Tuhan, Tuhan menyediakan. Naiklah ke atas gunungnya. Bangun dedikasi untuk mempercayai Allah. Mungkin ada sebuah pergumulan yang berat ketika engkau mendaki ke atas gunung Allah. Ketika engkau mendaki perjalananmu untuk sampai kepada puncak hidupmu. Ketika engkau mendaki seluruh tujuan-tujuan hidupmu. Itu tidak mudah. Berat. Mendaki itu berat. Ya. Di situ pergumulan kepercayaan, keyakinan ada di atas proses perjalanan hidup kita. Namun percayalah, ketika semua tanda tanya itu masih muncul dalam diri, teruslah berjalan, teruslah berjalan, teruslah berjalan. Semuanya akan terbuka, semuanya akan terlihat pada waktunya. Sehingga engkau melihat, engkau merasakan
apa yang Allah ingin lakukan atas hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, seberapa besar pergumulanmu hari ini, tetap percayalah kepada firman Tuhan. Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memampukan engkau, sehingga engkau dapat melihat karya-karya besar dari Tuhan atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hati kami berlimpah dengan syukur, karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Banyak hal yang kami dapat pelajari dari firman. Namun kami sadari bahwa untuk sampai kepada maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak hal yang harus kami lewati, yang kadang-kadang membuat kami tersandung. Kadang-kadang kami merasa tidak berdaya. Namun Tuhan, kuatkanlah kami, mampukanlah kami, karena kami tahu persis bahwa Engkau tidak akan pernah memberikan firman untuk mencelakakan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami ada di dalam keterpurukan. Ketika kami bergumul dengan seluruh proses kami, kuatkanlah kami ya Tuhan. Kuatkanlah kami ya Bapa. Dalam seluruh proses kami menjalani hidup kami menuju pengalaman gunung Tuhan, di mana segala karya Allah dinyatakan dalam hidup kami. Kuatkanlah kami. Kuatkanlah kami ya Bapa. Biarlah kami melihat karya Tuhan di dalam hidup kami menjadi nyata. Berkati setiap anak-anak, berkati setiap pribadi yang mendengarkan firman ini. Mereka yang sedang ada dalam berbagai pergumulan berat, tantangan hidup yang berat, Tuhan berbicara secara lebih khusus dalam diri mereka. Nyatakan firman itu, tumbuhkan benih firman itu di dalam hidup mereka, sehingga mereka melihat sungguh-sungguh karya Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari turunkan tangan berkat-Mu bagi kami semua. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, selamat bertemu kembali. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan.